Rasakan pada sore hari ini. Hadirin, berdiri tegaknya saya di sini hanya ingin membawakan sebuah pidato yang terangkai dalam sebuah judul mempersiapkan kualitas SDM di era globalisasi dengan landasan Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Shadaqallahul azim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Hadirin, asbabun nuzul ayat ini menurut Imam As-Suyuti dalam kitabnya Lubabun Nukul fi asbabin nuzul berkenaan dengan pertanyaan Sa'ad ibnu Abi Waqqas menjelang wafatnya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mempunyai harta yang banyak, namun pewarisku hanya seorang wanita. Bolehkah aku menyedekahkan 2/3-nya saja? Rasul menjawab, tidak boleh. Bagaimana kalau 1/3-nya ya Rasul? Beliau menjawab, tidak boleh. Hadirin, kalau kita kaji lebih dalam tentang ayat tadi, diawali dengan kalimat wal yakhsha. Secara semantik, wal yakhsha adalah sigat amar. Sedangkan kaidah usul fikih menyatakan al aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya sebuah perintah menunjukkan suatu kewajiban. Maka wajib hukumnya bagi kami, saya dan saudara-saudara, untuk merasa takut jika meninggalkan generasi di belakang kita dalam keadaan lemah. Lalu, lemah apa yang harus kita khawatirkan hadirin? Profesor Dr. B.J. Habibie, mantan Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim menjelaskan, ada 5 kelemahan yang harus kita waspadai pada generasi saat ini. Yang pertama, lemah fisik. Yang kedua, lemah harta. Yang ketiga, lemah ilmu. Yang keempat, lemah harta akhlak. Dan yang terakhir hadirin, yang sangat mengkhawatirkan adalah lemah akidah. Mengapa demikian? Sebab jika pemuda kita memiliki iman atau akidah yang rendah atau yang lemah, maka akan mudah terkena dampak negatif globalisasi. Sebagai bukti, tidak sedikit anak-anak remaja kita yang gemar melakukan judi, remi, domino dan QQ. Dan tidak sedikit anak-anak muda kita yang terbius dengan budaya mabuk-mabukan, tegang whisky, KTI dan bir. Dan juga tidak sedikit anak-anak remaja kita yang terjerumus ke dalam budaya pacaran, free sex, free love, 9/11, kumpul kebo, hidup satu rumah namun tidak diikat dengan tali pernikahan. Nauzubillah summa nauzubillah. Itulah hadirin dampak langsung dari sumber daya manusia yang rendah yang harus kita waspadai. Lalu, bagaimana pandangan Islam dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas? Imam Ali As-Sabuni dalam kitabnya Safatut Tafasir menjelaskan, barang siapa yang berkumpul iman dan ilmu pada diri seorang, maka Allah akan meningkatkan dengan imannya beberapa derajat dan dengan ilmunya pada derajat yang lebih tinggi. Sejalan dan sejalin dengan penjelasan tadi, Profesor Dr. Quraisyhab dalam kitabnya Al-Misbah menjelaskan kalimat iman dan ilmu yang mengandung arti bahwa iman tidak boleh dipisahkan dengan ilmu. Sebaliknya,
Manusia yang beriman namun tidak memiliki ilmu, maka dia akan menjadi lemah dan mudah diperdaya. Sebaliknya, manusia yang mempunyai ilmu namun tidak memiliki akidah, maka dia akan menjadi ganas, jahat dan buas, bahkan lebih ganas daripada binatang buas. Pantas saja kalau Albert Einstein mengatakan, "Science without religion is blind, but religion without science is lamb." Ilmu pengetahuan tanpa ilmu agama adalah buta, namun ilmu agama tanpa ilmu pengetahuan adalah lumpuh. Hadirin, bila sumber daya manusia yang berkualitas, yang diharapkan bangsa ini adalah manusia yang memiliki iman yang kuat, ilmu pengetahuan yang mantap. Oleh karena itu, kita bukan saja dituntut untuk mencetak sarjana-sarjana pintar, teknokrat-teknokrat brilian, dan politikus-politikus cerdas, melainkan kita dituntut untuk mencetak orang-orang benar, manusia-manusia yang beriman, dan individu-individu yang berakhlak mulia. Hadirin, dari uraian pidato saya tadi dapat disimpulkan bahwa untuk membangun bangsa ini diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, ditandai dengan iman yang kuat dan ilmu pengetahuan yang mantap. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi kita semua sesuai dengan profesi kita masing-masing. Hadirin, kiranya hanya ini pidato yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhirul qawli wallahul muwaffiq ila atwamit tariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.